Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya sosok manusia aneh yang ada di pohon dengan mata sorotan yang sangat tajam. Semua kulit tubuhnya hitam pekat hingga sampai tidak terlihat apakah dia memakai baju dengan celananya ataukah dia dalam kondisi ternyata, namun tidak terlihat tampak dengan memakai baju, hanya hitam pekat. Yang terlihat hanya matanya yang terlihat cahayanya yang sangat tajam. Siapakah dia yang sebenarnya? Mari kita simak sama-sama kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu, akan kami jabarkan untuk Anda semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saudara, setelah melakukan kegiatan 17 Agustus Indonesia Merdeka 77 tahun, semoga Indonesia tetap tegar, maju dengan wajah yang ceria. Saat itu, setelah kami selesai melakukan kegiatan 17-an, sosok seorang bapak-bapak sedang menuju pulang, di mana adanya rumah beliau menyeberangi jalan jembatan yang ada dekat kali tersebut. Tiba-tiba beliau teriak histeris sehingga membuat orang sekelilingnya kaget dan terkejut. Dibuatnya mereka langsung menghampiri suara teriak histeris tersebut. Ternyata si bapak itu tiba-tiba sudah tergeletak di mana adanya jembatan. Siapakah orang yang pingsan tergeletak tersebut dan kenapa? Lantas salah satu warga memanggil sesepuh setempat, katakanlah orang yang punya kelebihan panca indera. Setelah beliau sampai sesepuh, beliau langsung meniup bagian umbun-umbunnya. Lantas disentillah dengan air doa bagian wajahnya. Orang tersebut langsung siuman. Spontanitas orang tersebut sempat bingung dibuatnya. Beliau mengatakan, "Ada apa ini rame-rame?" Kata si orang yang baru saja siuman. Memang saat itu, pada saatnya sebelum pingsan, orang tersebut membuat orang kumpul banyak. Karena terakhir sebelum pingsan, beliau teriak histeris kencang sekali, membuat orang warga kumpul semua di situ. Kembali kepada sesepuh, lantas sesepuh bertanya, "Situ nggak usah bingung, baru saja pingsan. Ini orang banyak di sini. Sebelum situ pingsan, situ katanya teriak histeris, membuat semua warga menghampiri situ. Ternyata situ sudah tergeletak di jembatan sini. Ya disinilah. Nah sekarang situ udah tenang. Sekarang minum dulu nih air doa," kata si sesepuh mengatakan demikian. Setelah beliau minum, barulah dia sadar dan mengingat semua yang terjadi.
Siuman menjelaskan dengan lugas. Oh iya Pak, tadi kan habis jalan-jalan rame-rame tuh sama kawan-kawan, habis melakukan kegiatan 17-an. Memang pulangnya agak sore. Nah disinilah saya melihat pohon itu tuh Pak, itu yang dekat kali. Ada yang ningkring, kulitnya hitam pekat, nggak terlihat dia pakai baju, pakai celana. Tapi sorotan matanya Pak, tajam sekali, bisa bersinar. Hingga sampai begitu saya melihat ke atas. Pas kebetulan saya melihat dia pas melihat saya. Jadi saya merasa silu. Nah disitulah saya spontanitas teriak. Terus habis itu gimana? Kata salah satu warga yang mengunjungi. Ya disitulah saya lupa, udah. Lantas sesepuh mengatakan, terakhirnya ya kamu pingsan Pak. Kata sesepuh mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, kata sesepuh mengatakan demikian. Ini kita kan di sini rame-rame nih warga setempat. Ini untuk keseluruhan. Perlu saya perjelas bahwasanya si bapak itu memang benar adanya melihat sesuatu sosok hitam pekat yang terlihat hanya mata. Matanya itu mengeluarkan cahaya, sorotannya sangat tajam. Barang siapa yang papasan melihat dia dan dia melihat kita, ya seperti si bapak ini. Kenapa? Makhluk tersebut memiliki kekuatan pada cahaya matanya. Siapapun yang kena cahaya matanya berpapasan dengan dia, orang tersebut akan pingsan, tidak kuat menahannya. Jadi kembali lagi saya perjelas ya, memang makhluk tersebut tidak lepas dari bangsa jin. Dia punya peranan khusus. Wujudnya seperti manusia, hitam pekat, tapi dia memiliki ketajaman mata. Itulah yang dia miliki, senjatanya dia. Siapapun yang menjadi korbannya, seperti si bapak ini, pas dia melihat si bapak ini, pas papasan dengan mata dia, ya sudah. Makanya kalau seandainya, kata si sesepuh mengatakan demikian, saya tegaskan kembali lagi, barangkali di antara kita terjadi seperti bapak ini, melihat sesuatu yang sama. Jangan sampai kita papasan dengan matanya. Kalau bisa dihindari saja. Kalau memang pas ngelihat, jangan melihat. Mungkin si bapak ini penasaran barangkali, sehingga begitu dia melihat, dia pas melihat si bapak ini, ya udah berhadapan, papasan mata, kena cahaya dari dia, pingsan. Lantas salah satu warga nyeletuk, Bapak sesepuh, boleh saya bertanya? Lantas sesepuh mengatakan, silakan. Begini Bapak sesepuh, di sini kan jalan aktif nih, orang bolak-balik, apalagi kan jalan raya, di pinggir jalan lagi. Seandainya nih si bapak ini kan pingsan, udah ketahuan orang, apa jadinya nanti? Lantas sesepuh memberikan penjelasan kembali. 10 tahun yang lalu pernah kejadian ada makhluk seperti yang Bapak lihat. Pada saat dia teriak, kata warga nih, salah satu warga mendengar. Cuman gak begitu si warga itu, kebetulan waktu itu orang pada tidur ya, hanya satu orang yang hadir mencarinya. Suara itu di mana, kata si orang itu. Tadi ada teriak histeris, kok dilihat nggak ada. Nah disitulah saudara-saudara, berarti teriakan itu pada saat papasan mata barangkali si makhluk tersebut jaraknya dekat, sehingga si bapak yang teriak tadi dibawalah
solusinya gimana nih Pak Sesepuh, ada solusi nggak supaya daerah sini aman? Lantas Sesepuh menjelaskan kembali, begini saudara-saudara, kalau bisa musyawarah dengan sesepuh setempat, Pak RT, nanti setelah rembuk cari orang pintar untuk memindahkan. Soalnya berat. Kita jangankan memindahkan atau mengusir, berpandangan mata aja kalau orang biasa seperti bapak ini bisa pingsan, ini masih bisa ditolong. Kayak seperti yang riwayat 10 tahun yang lalu saya ceritakan tadi, itu di bawah olehnya. Kalau dulu orang bilang, ada yang dibilang gombel lah, ada yang dibilang penuh udah naspati lah, macam-macam. Sebenarnya pada dasarnya sama, yang punya peranan jin, cuman mereka punya peranan masing-masing. Misalnya kayak tadi si bapak ini melihat sosok seperti manusia hitam pekat, tapi yang terlihat jelas matanya mengeluarkan cahaya sangat tajam. Memang dia punya kelebihannya di situ. Makanya kita hindari kalau ada binatang atau makhluk gaib yang seperti itu, hindari dari sorotan matanya. Kalau mau melihat sekelebat seperti itu, jangan merasa penasaran, lebih baik lanjutkan. Kita baca sholawatan apa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baru nanti mau cerita-cerita kalau sudah di rumah banyak orang. Nah disitulah nanti kita bicara lagi. Terus si sesepuh bertanya kembali, Pak, bagaimana? Sudah baikan? Lantas si bapak yang baru saja siuman mengatakan, alhamdulillah Pak Sesepuh, saya sudah lebih baik. Sudah minum air doa Pak Sesepuh. Terima kasih ya. Nggak tahu kalau saya nggak ditemuin masyarakat di sini termasuk Sesepuh, bagaimana saya nanti? Seperti kayak Sesepuh bilang, katanya 10 tahun yang lalu ada orang merasa kehilangan, begitu teriakan ditemuin oleh satu penduduk, orang tersebut menghilang, tidak wujudnya di mana dia berada, padahal teriakan itu jelas sekali. Saya berpikir seperti itu, seandainya kayak seperti orang tersebut bagaimana ya? Lantas sesepuh mengatakan, Bapak nggak usah dipikirkan terlalu jauh, namanya hidup dan mati itu kan sudah menjadi urusan Allah. Yang penting kita selalu bersikir kemanapun kita berjalan, kemanapun kita berada. Bukan saja kita melakukan sesuatu musibah saja berdoa, yang namanya zikir. Ada satu kalimat nafas kita adalah zikir. Insya Allah hal-hal gaib tidak akan mudah mengganggu kita, bahkan dia akan menjauh seperti itu. Lantas semua warga yang ngumpul di situ hanya mengangguk-anggukkan kepala. Lantas memperjelas kembali kepada warga, saudara-saudara yang tadi baru saja jelaskan, kita rembuk dulu. Kalau saya dilibatkan ya silahkan, kalau saya nggak dilibatkan juga nggak apa-apa. Soal itu tadi saya katakan risikonya memang berat. Misalnya kayak saya dilibatkan, harus ada jaminan. Kenapa? Nyawa kita. Dengan kata mengusir aja dia langsung marah. Udah adu kekuatan secara ini bukan fisik ya, karena hal gaib yang ada, organ tubuh kita dikoyak terasanya, seakan kita dikuasai, terutama saraf otak kita. Kalau dia sudah marah nih, kita terhipnotis, di bawah olehnya kita tidak bisa berdaya. Itu kalau orang yang tidak punya kemampuan ahli masalah hal-hal dedemit seperti itu, ya seperti yang saya ceritakan 10 tahun yang lalu itu, termasuk si bapak ini. Si bapak ini masih dilindungi Allah. Begitu teriakan didengar banyak orang langsung datang ke sini. Belum sempat dari bawah tubuhnya, coba dia pingsan di bawah
langsung datang kemari, termasuk sesepuh. Terima kasih banyak. Demikianlah saudara, kupasan dan kupasan yang kami rangkai, kami jabarkan kembali untuk Anda sebagai tambah wawasan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.